Kalau kita mau buat folder mkdir mkdir spasi nama filenya tadi, misalkan mkdir ubuntu. Nah, kita ls, sekarang ada tuh namanya ubuntu. Kalau tadi kosong kan, sebelumnya kita ls ini. Nah, ini sebelum kita ls di sini nih, ini saya ls kan kosong, tidak terlihat apa-apa nih. Nah, sekarang di sini setelah kita buat tadi folder ubuntu, kita ls, itu muncul ubuntu, mkdir ubuntu, ls min l. Nah, ini ketahuan depannya adalah d, jadinya dia adalah directory atau folder tadi. Kemudian itu ada rwx, read, write, execute, r, strip atau dice, r, strip x. R, strip x itu read, bisa read, kemudian sama x, execute. Write-nya nggak bisa. Kemudian ada lagi rwx tadi, r, strip, sama x tadi. Nah, itu kemudian ada April 13, ini jamnya jam 2.15, berarti tidak disesuaikan GMT plus 7, jadinya itu jam 2.15 tadi. Sekarang kan tanggal 13 April ya, 13 April itu buat foldernya 13 April. Tahunnya nggak ada ya. Kemudian kalau misalkan kita mau masuk tadi ke Ubuntu menggunakan perintah apa? cd ubuntu. Gitu. Jadi harus terbiasa tadi kalau mau berpindah pakai cd. Kemudian kalau mau apa namanya? Tadi mau mundur cd spasi titik-titik. Kalau ini misalnya nano copy.txt. Kopi susu ya udah. Kopi hitam apa kopi susu? Nah, ini kan Nano itu adalah sebuah editor. Kalau di Windows kan ada Notepad. Yang sering digunakan Notepad, bisa buat semua, ada Notepad, ada Notepad++, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Ubuntu itu ada namanya Nano tadi. Nano itu sebagai editor. Jadi nanti kalau kita mau edit konfigurasi bisa menggunakan Nano tadi. Kalau selain Nano apakah ada Nano, ada VI, ada Pico, dan lain sebagainya tadi. Kalau biasanya di distro lain pakainya VI tadi yang sudah terinstall. Kalau pas kita pakai Nano kemudian dia tidak bisa dibuka, biasanya aplikasinya belum terinstall Nanonya tadi. Jadi harus diinstal dulu aplikasi Nanonya tadi. Nah, ini editornya. Tadi kalau kita mau buat file, contohnya Nano spasi nama filenya tadi. Atau kalau kita mau edit ya Nano spasi nama filenya tadi. Bisa juga untuk mengedit. Nah, ketika tadi kita mau mengedit, semuanya harus berada di modenya adalah root. Harus berada di mode root tadi. Cara menyimpannya ada yang tahu? Ctrl X. Tar dulu nih, belum diklik.
ctrlx. Nah, itu bawahnya jadi ganti kan. Save modify buffer, answering no will discard change. Kalau kita ketik no, kalau kita pilihnya no, itu tidak jadi disimpan. Tapi kalau kita y, nah itu muncul file name to write, kok apa namanya mau diganti atau tidak. Kalau tidak diganti, tinggal di enter. Jadi akan disimpan dengan nama copy.txt. Kalau namanya mau diganti bisa diganti, tapi kalau enggak ya tinggal di enter. Kemudian kita cek ls. Sekarang ada kan copy.txt. ls in l. Coba sekarang bikin folder sama bikin file dulu. Yang tadi Ubuntu, yang ini ya, kita udah buat file sama buat folder. Nah sekarang kalau kita mau ngecek IP address, if, kalau di Windows kan IP config, kalau di Linux pakainya Fanta, if config. Nah ini if config. Nah ketika saya di if config, nah ini config IP-nya adalah 10.0.2.15. Kenapa 10.0.2.15? Karena kita pakai ini adalah NAT. Sini di network settingnya adalah NAT. Network settingnya adalah NAT. Sini ada NAT. Nah, di sini ada NAT. Jadi kalau NAT itu pasti 10.0.2.15. Sekarang coba kita cek konfigurasinya. Nano /etc /netplan. Nah, kalau di Ubuntu 16.04 pakainya /network. Kalau di Ubuntu 16.04, tapi kalau di 18 itu netplan tadi. Netplan 00 installer config.yaml. Ini atas installer config.yaml. Nah ini kelihatan kan? Nah, di sini ada toko. Ini ada Ethernet. Nama Ethernet adalah ini NP0S3. Kemudian di sini ada DHCP 4. Jadi menggunakan IP versi 4. Kemudian DHCP-nya adalah true. Nah, jadi kita konfigurasi IP address-nya menggunakan DHCP client. Jadi kalau ada terkoneksi ke nanti DHCP server, dia bisa request langsung. Jadi secara default itu menggunakan DHCP client tadi. Nah, misalkan ini saya udah bisa ngelihat tadi konfigurasinya semua. Kalau udah di close lagi, tinggal di ctrl. Nah, kalau kita mau ini mau ditutup langsung, tinggal Ctrl X saja langsung close. Ya. Nah, kemudian misalkan saya
Ya. Nah, ini saya ulangi lagi, jangan lupa ini dihubungkan dulu ke ke hotspot, bisa pakai hotspot handphone atau yang lain. Di sini saya pakai HP. Ini dikoneksikan. Setelah dihubungkan tadi ke hotspot, kemudian nah di sini di network adapternya, network setting, kita pindahkan di attach ke tadinya kan NAT. Nah, kita pindahkan ke bridge adapter ini. Kalau wifi-nya sama apa gimana? Wifi-nya sama? Maksudnya wifi-nya sama? Berarti kan bapak pindah tuh ke handphone. Nggak masalah. Nggak masalah. Nah, kemudian ininya kalau misalkan nanti terkoneksi internet lewat LAN, ya berarti pilihnya LAN. Kalau sekarang kan terkoneksi internetnya pakainya WiFi kan, berarti di sini bridge adapternya ke WiFi tadi, ke wireless. Kemudian ini di OK. Jadi setelah misalkan tadi sudah di bridge ke handphone tadi, nanti dari VirtualBox di Ubuntu-nya itu nanti dia akan request ke si hotspot yang ada di handphone ini. Dia request IP address, nanti dari hotspot handphone dia akan memberikan IP address tadi. Maka di sini bisa kita lihat IP addressnya adalah 192.168.232.99. Kita cek juga nih misalkan di Windows, saya di Windowsnya saya cek juga nih CMD, pasti dia satu network. Kalau saya IP config, nah ini IP-nya adalah 192.168.232.147. Sama-sama 232 kan? Jadi satu network dengan komputer host tadi. Tinggal kita tes koneksi. Tes koneksi. Kelihatan kan dari sini ya, dari depan. Dari situ. Ini kan IP Ubuntu saya 232.99. Berarti ping 192.168.232.99. Kalau IP Windows saya kan 232.147. Nah, ini hasilnya reply. Jadi harus bisa reply seperti ini nih. Contohnya seperti yang di depan. Berarti kalau ini kan kita udah bisa nge-ping ke Google. Kalau tadi hotspot handphone atau tadi hotspotnya ada internetnya, ya itu udah bisa nge-ping ke Google tadi. Dari Ubuntu. Ping Ubuntu, ping google.com. Kalau sudah kita update apt minget update. Ini udah diupdate, udah selesai update-nya.
Belum masuk lagi belum kasar. apt minget Iya gua. apt minget tadi install SSH ya. Oh ini nih. Nih. Ini ya. apt stripget apt minget install SSH. Bedanya mau open Sama. Do you want? Dia siapa? Sama. Mainnya itu jam bang. Yang ada. Oh iya, kalau udah tinggal diketik dia aja. Ini Ya. bawahnya kan minta ya. Do you want to continue? Kalau ketiknya no ya berarti nggak jadi install. Kalau mau lanjut install, ketik ya. Ketik yes ya, ketik yes gini. Nanti dia akan ada notif do you want to continue. Kalau kita jawabnya end, berarti no mau jadi install. Kalau kita mau lanjut install berarti yes. Udah yes ya. Oh iya. Depan ini terlalu dari teks ya inget kalau ada ini Ini download putih. Ini kan ada nih. Download putih. Yang mana Pak? Oh, udah punya belum? Belum. Mati, Kalau yang belum punya download dulu. Yang atas Pak. Download yang atas boleh. Silakan di download aja. Yang ini juga bisa nih. You can download putih here. Ini kan ada yang installer, ada yang installer diinstal, ada juga yang apa namanya? Yang nggak diinstal. Portable maksudnya portable. Ini yang mau installer. Downloadnya ini ya, yang untuk ini Windows installer ini. Ini untuk ya, yang ini. Kalau yang menggunakan 32 bit ini X86, ini 32 bit. Atau misalkan mau yang tadi saya kalau ini kan installer. Nah, ini diinstal. Ada juga yang ini apa namanya? Ya, exe. Jadi yang satu diinstal, yang satu portable. Yang portable nggak harus diinstal. Yang exe. Nah, ini kalau yang ini adalah installer. Yang ini adalah portable tadi exe. Jadi tinggal kalau portable tinggal tampilannya kayak gini ya. Sama yang portable sama yang bukan portable. Remote aset. Remote-nya dari putih. Nah, IP address-nya Ubuntu servernya berapa tadi? Tinggal dimasukkan. Kalau saya IP address Ubuntu-nya 192 168. Kalau tadi saya IP address dari Ubuntu-nya 192 168. Oh, lihatnya di Windows ya Pak? Iya. Ya. Oke, saya cek dulu nih di sini. If config IP Ubuntu. Jadi saya masukkan
IP-nya adalah 192. Wah. 192.168.232.99. Portnya secara default 22. Kalau kita ngeganti berarti masih 22. Kalau udah ini di open. Nah, putih itu Nah, di sini ada Asep. Asep ada nggak? Nggak masuk Asep. Ini di Asep ya? Asep iya. Jadi ini di Asep ya. Kalau ini di cancel nggak jadi remote nanti. Jadi ini di Asep. Nah, makanya tadi saya tanya Asep ada nggak? Ini di Asep. Mikir. Susah ya. Oh, tadi setelah kita install ternyata dia masih disable portnya. Makanya tadi pas dia berikan ini saya accept, dia belum ini. Jadi begini. Iya diulang. Ini record kan. Nah, tadi setelah instalasi selesai. Tadi kan saya remote, dia kan kita udah dikirim ya. Cuman ketika dikirim ngeblank hitam doang tuh. Nah kita cek konfigurasinya. Caranya adalah ini, saya besarkan dulu. nano/etc/sshd_config. nano/etc/sshd_config. Jadi setelah diinstal dia portnya masih di disable, belum diaktifkan doang. nano/etc/sshd_config. Kalau sudah ini di enter. Nah kalau udah nih di enter, nah ini kan muncul kan biru. Nah ini yang ada port dua-duanya, ini ada tanda pagernya. Kita hapus tanda pagernya tadi. Ada tanda pagernya kan? Nah itu portnya tadi. Kalau misalkan gini di sini kita portnya mau ganti, boleh aja 2202 misalkan. Jadi bisa. Kalau misalkan portnya secara default portnya diberikan 22. Tapi kalau misalkan mau diganti itu juga bisa. Saya bisa login putih, tapi di sini masih pagar gimana? Iya, tapi nggak bilang kayak gini. Bisa kok, Udah bisa. Bisa Pak. Jangan, tapi di sini belum. Gimana itu? Berarti itu udah aktif. Saya juga bisa. Bisa. Ya udah. Kalau saya tadi makanya nggak bisa ngeblank hitam aja nih. Nah ini saya simpan. Yes, kemudian enter. Mungkin tadi saya kelamaan kali.
Mati. Ngomong ada ya. Mana kayak ada buat kapan sih? Ada mana? Kayak ada buat kapan? Ini bagaimana? Ayo. Gimana? Ini buntut. Tahan. Klik dulu buntutnya. Apa? Oh. Nah ini udah masuk ke itu ya, ke apa namanya, ke Ubuntu-nya. Ini saya, nah ini udah masuk ke Ubuntu-nya tadi. Sama. Ini posisinya pertama ada di user. Kalau kita mau masuk ke root, sama seperti itu. Kita mau masuk ke sudo. Nah ini. Jadi kita sudah berada di root, di putih. Nah, ini udah di putih ini. Ini pakai putih, ini dari Windows tadi. Kalau yang tadi saya bilang, kalau di sini itu kita bisa scroll jadinya. Kalau ini saya exit, kemudian saya masuk sudo min i misalkan. Nah kalau ini bisa di scroll jadinya nih. Jadi enak, bisa di scroll, bisa copy, bisa paste. Kalau dari VirtualBox nggak bisa. Karena kan kalau VirtualBox ada di virtual machine yang lain. Kalau putih kan sama-sama ada di Windows. Gitu. Kira-kira seperti itu, ada yang mau ditanyakan?